Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan rukun akad beserta contohnya. Jadi saya di sini akan mengambil satu contoh transaksi akad. Nah, rukun akad itu kan ada 3. Ada sigot, ada pelaku akad, ada objek akad. Sigot udah jelas. Sigot itu adalah ijab kabul gitu kan. Apalagi kan ijab kabul ini emang penting gitu. Kalau nggak ada ijab kabul, nggak akan ada kejelasan kesepakatan antara pelaku akad. Nah, kalau pelaku akad ya udah pasti pihak yang mengatasnamakan diri sendiri, tapi boleh juga sih wakil pas lagi melakukan sigotnya itu. Nah, yang ketiga adalah objek akad. Objek akad udah jelas gitu kan, apa yang mau mereka akadin gitu, itu objeknya. Nah, objeknya itu bisa berupa aset, manfaat, pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu akad muzaraah. Jadi kan akad muzaraah ini adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan dan penggarap ini menerima lahan tersebut untuk digarap gitu, untuk ditanami dan dipelihara dengan beberapa tanaman yang memang sudah disepakati, sehingga akan ada imbalan bagian tertentu dari hasil panen dalam jangka waktu yang sudah ditentukan juga. Nah, bentuk-bentuk muzaraah pun tergantung kesepakatannya ya. Bentuknya tuh ada banyak gitu kan. Ada yang tanah dan bibit dari pemilik, habis itu alat tenaganya dari penggarap. Ada juga yang pemiliknya tuh ngasih tanah doang gitu. Sisanya tuh semuanya difasilitasi oleh penggarap. Nah, ada juga yang tanah dan bibitnya dari pemilik, tenaganya dari penggarap. Ada juga yang tanah alat bibitnya dari pemilik, habis itu tenaganya dari penggarap. Jadi kayak tergantung kesepakatannya aja gitu. Nah, khusus bagi penerapan kontrak ini, bagaimana yang ada dalam akad ini gitu kan. Secara teknis, kontrak muzaraah ini tidak berbeda jauh dengan kontrak mudharabah gitu. Cuma bedanya kan ini tentang lahan ya, dan lahan itu kan macam-macam gitu. Jadi kayak emang pembagiannya itu lebih kompleks dibandingkan akad mudharabah gitu. Kalau lahan kan kayak jelas nih kelihatan luas tanahnya seberapa, habis itu musimnya gimana, segala macam itu balik lagi ke kesepakatan. Nah, tapi muzaraah juga terkadang berakhir jika akadnya tuh udah ada gitu. Maksudnya tujuan akadnya tuh udah terlihat gitu. Tergantung sih. Kadang ada juga yang tujuannya belum terlihat, tapi ternyata akadnya jadi batal karena meninggalnya salah satu pihak akad, atau misalkan salah satu pihak akadnya ada yang sakit keras gitu, jadi kayak batal akadnya tuh dibatalkan. Itu sih kembali lagi ke kedua belah pihak. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.